Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umuran muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati madadi wa karamati fid darini amin. Waraddu bil aibi alal fawli, mengembalikan barang jualan, mengembalikan barang yang dijual atau yang dibeli dengan sebab aib. Hingga sahihu annaha wasahihu annaha in kana audul mabihi wasahihu annaha in kana audul mabihi kama taqaddam wa muqabil asah wa huwa min takhrij ibn Surayj lahul arsu li ta'azzur ar-radd falau akhazahu thumma rudda alayhi bil aibi fa'allahu radduhu mal arsi wastirdadis samani wajhani wa alal asahi law ta'azzar al-audu li talafin aw ihtakin raja'a bil arsi al-mushtari tsani ala al-awwali wal awwalu ala ba'ihi bila khilaf walahu ruju'u alayhi qabla al-gharmi litsani wa ma'a ibrahihi min wakila la fihima bita'in ala ta'lili bistidrakiz zalama. Pendapat yang sahih annaha sesungguhnya pendapat yang sahih sesungguhnya zalama kalimat wasahihu annaha imkanu audil mabi'i kama taqaddam wa muqabil as-sahih wa huwa min takhrij ibn Surayj awal arus li ta'azzur ar-raddi
falau akhadhahu thumma rudda alaihi bil aibi fa'allahu radduhu ma'al arshi wastirdadu sama wajahani alam as-sahih. Lau ta'azzara al-audu li talafin aw ihtab raja bil arshi al-mustarithani ala al-awwali wal awwalu ala ba'ihi bila. Nah, ini pokok masalah berawal dari ketika barang yang kita beli ketemu cacatnya setelah barang itu hilang dari hak milik kita pergi kepada hak milik orang lain. Maka menurut pendapat Ashab, jika barang itu kembali kepadanya, maka dia boleh mengembalikan barang tersebut. Wakilah pendapat yang kedua, kalau barang tersebut hilang, kalau hak milik dia hilang pada barang tersebut dengan muamalah yang pakai imbalan seperti dijual, jika barang itu kembali kepadanya bukan karena aib, maka dia tidak boleh mengembalikan ke penjual pertama, karena dengan sebab dia mengambil imbalan, mendapatkan imbalan dari barang tersebut, dia sudah menutupi kerugiannya dan dia telah merugikan orang lain sebagaimana dia dirugikan. Wala ya betul zalikal istidrak, dan tidak batallah demikian dia menutup kerugian. Dia menutup kerugiannya karena membeli barang cacat itu tidak batal, dikarenakan barang itu kembali kepadanya bukan karena aib barang itu. Lain halnya, kalau kembali kepada dia barang tersebut gara-gara aib, maka dia boleh mengembalikan barang itu kepada penjual pertama karena dia dirugikan dan dia menutupi kerugian itu gagal dengan cara menjual, dikarenakan barang itu kembali kepadanya karena cacat. Penjelasan ini didasari kepada alasan, sesungguhnya alasan untuk seseorang mendapatkan ganti rugi itu demi menutup kerugian karena barang rusak. Wasahihu, pendapat yang kuat, annaha, sesungguhnya alasan, sesungguhnya nya itu nggak jelas pemahaman. Wasahihu annaha in kana audul mabi'i kama taqaddam, wasahihu annaha,
in kana audul mabi'i kama taqaddam. Sini imkanu. Wasahihu annaha imkanu audul mabi'. Menurut pendapat sahih, sesungguhnya alasan itu memungkinkan mengembalikan mabi'. Jadi alasan seseorang mendapatkan arsu ganti rugi menurut satu pendapat karena untuk menutupi kerugiannya. Sementara menurut pendapat sahih, seseorang mendapatkan arsu itu karena tidak mungkin mabih dikembalikan karena mabih sudah pindah tangan ke orang. Nah, ketika mabih kembali kepadanya, maka mungkinlah untuk mengembalikan mabih sehingga mabih itu boleh dikembalikan. Nah, jadi anha kembali kepada illa. Kenapa pendapat kedua mengatakan kalau barang yang kita beli lalu ketemu cacat setelah barang itu berpindah tangan ke orang lain? Pendapat kedua memberikan jawaban rinci. Kalau barang itu kembali ke kita karena dikembalikan dengan sebab aib, maka kita berhak untuk mengembalikan ke penjual. Kenapa? Karena kerugian kita tidak tertutupi. Tapi kalau barang itu kembali ke kita bukan karena aib, mungkin karena kita beli lagi, mungkin dia hibahkan ke kita, maka kita tidak boleh mengembalikan barang ini ke penjual. Dikarenakan kerugian kita beli barang cacat sudah tertutupi dengan menjual barang itu ke pembeli kedua dengan cara normal, dan barang itu kembali kepada kita bukan kena aib. Nah, penjelasan pendapat yang kedua tersebut itu didasari kepada hikmah atau alasan seseorang mendapatkan arsu itu demi istidrak zalam. Tahu arsu? Nah, ketika barang tidak bisa kita kembalikan karena sudah habis, barang itu kita temukan cacat ketika barang sudah habis sehingga tidak bisa ditemukan, maka kita bisa mendapatkan arsu, perbedaan nilai antara barang bagus dengan barang cacat. Jadi uang kita dikembalikan, arsu. Nah, arsu itu, kenapa arsu itu diadakan dalam hukum? Nah, menurut sependapat yang kuat, arsu itu diadakan ketika mabih tidak mungkin dikembalikan, maka lahirlah arsu. Kata pendapat yang pertama, arsu itu diadakan demi istidrak zalam, demi menutup kerugian, maka diadakanlah arsu. Nah, sekarang kerugiannya nggak ada, maka dia tidak boleh mengembalikan barang ke penjual pertama. Menurut pendapat sahih, anha sesungguhnya illa itu imkanu audil mabih,
memungkinkan mengembalikan mabit sebagaimana pembahasan telah terdahulu. Seseorang mendapatkan arsu karena tidak mungkin mengalihkan mabit. Ketika mabit bisa dikembalikan, ia tidak perlu menempuh jalan mengambil arsu. Wa muqabil asah, dan lawan pendapat asah, dan dia muqabil asah itu ditakhrij dari pendapat Imam Ibnu Surayjid. Apa pendapatnya? Lahul arsu, baginya seseorang itu mendapatkan ganti rugi li ta'azzurir raddi, karena tidak mungkin mengembalikan barang. Balau akhazahu, maka jikalau mengambil ia serahkannya barang, summa rudda alaihi bil aibi, kemudian dikembalikan di atasnya seseorang dengan sebab aib, kemudian dikembalikan akan ia barang terhadapnya seorang sebab aib, fahal lahu radduhu ma'al arsi, saya ulang, falau akhazahu, maka jikalau mengambil ia seseorang akannya arsu, kembali pada arsu, maka jikalau mengambil ia seseorang akannya arsu, summa rudda alaihi bil aibi, kemudian dikembalikan akan ia barang di atasnya seorang yang sebab aib, apakah boleh baginya seorang mengembalikannya barang bersama arsunya dan meminta kembali saman? Itu ada dua pendapat. Nah, contoh, saya jual sesuatu sama Ihsan, katakanlah jam ini. Berapa mantum? 300.000. Nah, Ihsan, saya jual jam ini sama antum yang harga 300.000. Saya bilang saya beli, uang dikasih, jam diambil. Kemudian Ihsan jual lagi barang ini, Astagfirullah, harganya 300.000 juga, atau kurang karena ada dipakai sebulan, atau lebih karena harga barang naik. Enggak ada masalah harga beli itu Ihsan menjual yang harga lebih tinggi atau lebih rendah atau sama. Nah, akhirnya barang ini di rumah Safir. Kemudian Ihsan pergi ke rumah Safir pada suatu hari. Setelah jual beli itu beberapa lama, dilihat-lihat lagi jam itu, tapi masih kasihan dia tua, antik, nggak ada orang buat lagi. Akhirnya dia temukan cacat. Nah, dia datang ke saya membilang jam itu cacat. Aibnya aib kodim, aib kerusakan yang rusaknya di waktu barang ini di tangan saya. Ihsan bisa mengembalikan barang ke saya? Tidak. Kenapa tidak? Karena sudah pindah tangan. Menurut muqabil asah, Ihsan berhak mengambilnya dari saya arsu. Nah, kalau barang ini bagus harganya 300.000, tapi dengan cacat yang ada harganya turun menjadi 250.000, maka 50.000 namanya arsu. Akhirnya saya juga ingat itu cacat memang ada, saya kembalikan 50.000. Itu maknanya
akhazahu. Ihsan telah mengambil arsunya. Selepas itu Safirullah pun dia lihat jam itu menemukan cacat tersebut. Akhirnya dia kembalikan jam itu ke Ihsan dengan alasan cacat. Nah, maka Ihsan kembalikan uang Safir penuh. Jam sudah sampai tangan Ihsan sekarang. Nah, tambah uang 50.000. Nah, ini sudah di tangan Ihsan kedua. Arsu ain. Kalau dia mengambil, ini dia nih Ihsan ini. Kalau dia mengambil arsuhu summa rudda alaihi bil aibi, kemudian barang dikembalikan pada Ihsan karena cacat, apakah dia punya hak mengembalikan barang ini ke saya dengan arsunya dan mengambil seluruh harga 300.000? Apa kata Musana? Wajahani, dua pendapat. Nah, ada mengatakan iya, berarti Ihsan kembalikan uang 50.000 dan jamnya, dan saya kembalikan uang 300.000. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kasus barang cacat sudah tuntas. Nah, wa alal as-sahih, kalau kita ambil pendapat as-sah, apa pendapat as-sah? Yang tadi baru saya sampaikan ke antum itu muqabil as-sah. Pendapat as-sah apa? Hah? Apa? Pendapat as-sah di awal permasalahan, walau alimal aiba bil mabi'i ba'da zawali milkihi anhu ila ghairihi bi'iwadin aw bila iwadin fala arsalahu fil as-sahih. Kalau sekiranya Ihsan mengetahui aib barang tersebut, aib pada mabit setelah hilang hak miliknya dari dia ke Safirullah dengan cara iwad, dijual atau tanpa dijual, maka Ihsan tidak berhak menuntut arsu kepada saya. Cuman Ihsan punya hak mengembalikan barang kalau barang itu kembali ke dia. Sekarang kita ambil pendapat as-sah. Lau ta'azzara aqdu li talafin, jikalau uzur mengembalikan barang karena barang hilang, atau intakid karena barang dimerdekakan, roja'a, maka meminta kembali dengan arsi ganti rugi oleh mustarisani alal awali, pembeli kedua kepada pembeli awal. Mana pembeli kedua? Safir. Jadi Safirullah mengetahui jam itu sudah aib, sudah rusak setelah jam itu hilang. Sudah hilang barang itu baru dia tahu itu rusak. Maka Safir mustarisani minta arsu kepada pembeli awal, yaitu Ihsan. Wal awal Ihsan minta kembali oleh pembeli pertama Ihsan ala ba'ihi, di atas penjualnya tanpa ada khilaf. Walahu ruju'u alaihi qabla gharmi lisani, baginya pembeli pertama boleh minta ganti rugi terhadapnya penjual sebelum membayar kepada pembeli kedua, dan beserta ibroknya pembeli kedua, beserta ibroknya pembeli kedua
darinya pembeli pertama. Jadi insan berhak datang ke saya meminta ganti rugi arsu, walaupun Safir belum minta ganti rugi kepadanya, dan walaupun Safir memaafkannya, artinya mengikhlaskan ganti rugi tersebut, insan tetap minta ke saya. Padahal dia minta ke saya, dia bayar ke Safirullah, tapi Safirullah nggak nuntut dia, tapi dia tetap boleh nuntut saya. Nah, kalau ikut pendapat kedua kan nggak boleh. Ketika dia nggak dituntut, dia nggak boleh nuntut saya. Ketika dia belum bayar, dia nggak boleh minta bayar ke saya. Jadi Safir dulu minta bayar sama Ihsan, sudah rugi dia baru minta ke saya. Nah, karena arsu itu tujuannya menurut pendapat kedua adalah istidrak zolam. Nah, sementara arsu itu menurut pendapat sahih adalah li adami imkani audil mabih, karena tidak mungkin mengembalikan mabih, maka terjadilah arsu. Maka Ihsan rugi nggak rugi, dia bisa minta ganti rugi, karena mabih nggak bisa dikembalikan. Itulah makna qaidah al-hukmu yaduru ma'illah. Hukum itu bergantung ilah. Wakilah la, pendapat yakil yang kedua tidak pada keduanya. Nah, tidak boleh minta ganti rugi pada keduanya. Kedua mana? Sebelum pembeli awal membayar ke pembeli pertama, atau ketika pembeli kedua memaafkan pembeli pertama. Binaan, bukan bitain ya, binaan. Nah, itu salah, binaan. Nah, baru tahu dia. Tadi tak tahu bitain ke huruf ta, apa itu huruf ta? Binaan karena didasari kepada taklil. Apa taklilnya? Istidrak zalama. Jadi alasan didasari kepada alasan istidrak zalama. Arsu itu gunanya untuk istidrak zalama, menutup kerugian. Ketika Safir belum menuntut Ihsan, dia belum boleh menuntut saya, karena dia arsu itu gunanya menutup kerugian, dia belum rugi. Nah, begitu juga kalau dia dimaafin, maka dia wajib memaafkan saya juga. Gitu. Hampir memahami itu setengah jam. Warraddu bil aibi alal fawri, mengembalikan yang sebuah aib itu di atas segera. Seperti yang sudah dibaca, sering ditampilkan di bab nikah. Faya betulu bit takhiri min ghairi udhrin, maka batal ia rad bil aib dengan sebab menunda-nunda dari tanpa uzur. Fal yubadir, maka hendaklah bersegera muriduhu, oleh orang yang menginginkannya rad bil aib, ilaihi, kepadanya rad bil aib, ala ada, bersegeranya sesuai dengan kebiasaan. Kalau biasanya dia bawa motor 50 meter per jam, itu 50 meter per jam. Nggak perlu digas dia sampai 100 meter per jam. Halal ada. Nah, falau alimahu wa huwa yusalli, maka kalau mengetahui yasra akannya aib padahal dia sedang sholat, au yakulu, atau sedang makan,
au yaqdi hajatahu, atau dia sedang menunaikan hajatnya, niscaya jawab falahu ta'khiruhu hatta yafruh, maka boleh baginya seseorang menundanya rad bil aib sehingga dia selesai dari hal-hal tersebut. Tidaklah dia batalkan juga sholatnya atau enggak jadi tambuh gara-gara rad bil aib. Nah, sedang pulang dari pasar raya, beli jam tangan, dan sedang makan, dan lihat jam tangannya. Nah, nyata ada aib. Perut ini mau nambah buncit. Apakah ketika dia nambah rad bin aibnya batal? Jawabannya tidak. Nah, boleh dia selesaikan. Atau dia beli cincin, dia cek dalam WC, sedang buang air besar, nampak cincinnya enggak asli, batu, bukan batu ternyata, kata kaca. Maka dia tidak wajib menghentikan qada hajatnya. Walau alimahu wa qad dakhala waqtu hadhil umur fastaghala biha fala ba'sa hatta yafruwa minha. Bahkan ini tasawur yang lebih daripada pembahasan di atas, jikalau mengetahui ia seorang akannya aib, padahal sungguh telah masuk waktu ini perkara-perkara. Belum dia kerjakan sholat tapi sudah masuk waktunya. Belum dia makan tapi sudah terhidang. Belum dia qada hajat tapi sudah mau ke WC. Maka lalu dia menyibukkan diri dengan hal-hal tersebut, maka tidak mengapa, fala ba'sa, sehingga dia menyelesaikan darinya hal-hal di atas. Au alimahu lailan, atau mengetahui akannya aib di malam hari, fa hatta yusbiha, maka tidak mengapa hingga dia berada di pagi hari. Fa hatta, fa itu atau kepada fa juga, maka ulangannya fala ba'sa. Nah, itu hematnya Imam Nawawi. Fa hatta, tentu fa hatta juga. Nah, fa hatta fala ba'sa hatta, maka tidak mengapa sehingga dia berada di pagi hari. Wala ba'sa bilubsihi thawbahu, maka tidak mengapa dengan memakainya serahkan pakaiannya demi persiapan menjumpai si penjual dan mengunci pintunya. Wala yukallaful adu fil masyi, maka tidak diberatkan untuk berlari di dalam berjalan. Warraqdu, dan memacu kendaraan fi ruku, di dalam berkendara. Liyaruddahu, supaya dia mengembalikan akannya barang. Itulah definisi daripada yubadir ala ada, bersegera sesuai kebiasaan. Itulah penjelasannya. Kalau sedang sholat, selesaikan sholatnya. Kalau sudah tiba waktu sholat, buat sholat dulu, pakai pakaian yang rapi, jaga keamanan rumah, dikunci dulu, kemudian jaga keamanan dalam perjalanan. Kalau biasa jalan, walau tarukahu, betul. Jikalau meninggalkan ia si pembeli akannya si penjual, artinya tarokal ba'i'a awil wakilah,
meninggalkan ia si pembeli akan penjual atau wakil penjual. Wa rafa'al amra ilal hakimi, dan melaporkan ia pembeli akan urusan barang cacat ke hakim. Liyastahdirahu, supaya bahwa menghadirkan ia hakim, supaya bahwa menghadirkan ia hakim. Akannya penjual. Wa yaruddahu alaihi, dan supaya bahwa mengembalikan ia si hakim akannya barang kepadanya penjual. Bahwa akad firraddi, maka itulah metode yang paling bagus, paling kuat dalam mengembalikan barang. Jadi si mustari ini nggak mau berurusan sama si bai'. Si pembeli tidak mau berurusan kepada si wakil bai', tapi dia pergi ke pengadilan, dia bawa barang itu kasih ke hakim, laporkan masalahnya. Pak Hakim, saya datang ke sini, bahasanya saya harus mengembalikan barang ini kepada si fulan. Kemarin saya beli barang ini sama dia, ternyata cacat. Jadi saya minta tuan untuk menghadirkan dia ke sini dan mengembalikan barangnya, sekalian saya wakilkan untuk mengambil uang saya. Nah, itu lebih bagus. Nah, itulah fungsinya hakim. Wa in kana al-ba'i'u ghaiban 'anil balad, dan jika adalah penjual itu tidak ada di tempat, dan jika adalah penjual itu ghaib dari balad, walam yakul lahu wakilun bil balad, dan tidak ada baginya penjual itu wakil di negeri tersebut. Dia tidak ada di negeri itu, wakil dia pun tidak ada. Rafa'al amra ilal hakimi, dia melaporkan dia pembeli akan urusan ke hakim. Qala Qadi Husain, fayadda'i syira'a dzalika syai', maka menuduhkan ia si pembeli di cara melaporkannya, maka membuat tuduhan ia si pembeli akan membeli demikian sesuatu yang cacat, min fulanil ghaib, dari sianu yang sedang tidak ada di tempat, fulan ghaib, bisamanin maklum, dengan harga yang maklum, disebutkan harganya sekian ratus ribu atau sekian juta, qabadahu, yang telah menerima ia si penjual akannya harga, bisamanin maklumin qabadahu, dengan harga yang maklum yang telah menerima ia si penjual akannya harga. Summa zaharal aibu, kemudian nampaklah aibnya. Wa annahu fasakhal bai'a, dan sesungguhnya si penjual itu mempasak ia akan jual beli. Wa yuqimul bayyinata ala dzalik, dan menegakkan ia si penjual akan saksi atas demikian. Maaf, menegakkan ia si pembeli akan saksi di atas demikian. Fi wajihin musakhari, pada cara yang dibenarkan, yansibuhu al-hakim, yang menetapkan akannya cara oleh hakim.
atau bersumpah ia atau menyuruh bersumpah ia hakim akannya penjual kalau enggak ada saksi, anal amro jaro kadari, sesungguhnya urusan itu berlaku seperti demikian. Setelah hal itu selesai dan dibenarkan oleh hakim, kalau dia menghadirkan saksi dan saksinya sudah dicek oleh hakim keadilannya, wa yahkumu birraddi ala ghaib, dan memutuskan ia hakim dengan dikembalikan kepada ghaib, wa yabqa samanu dainan alaih, dan tetaplah harga barang itu hutang terhadap si ghaib atau penjual yang ghaib. Wa yakhuzul mabi'ah, dan mengambil ia hakim akan barang tersebut. Wa yada'u inda adilin, dan menyimpan ia hakim akannya barang bersama orang adil. Wa yaqdid daina min malil ghaib, dan melunasi ia hakim akan hutang tersebut dari harta si ghaib. Fa illam yajid lahu siwal mabi', maka jika tidak menemukan ia si hakim, maka jika tidak menemukan ia hakim baginya ghaib selain mabi', niscaya menjual ia hakim akannya mabi' fihi, untuknya hutang. Intah, habis ia penjelasan Qadhi Husain, mengakui akannya penjelasan oleh Imam Nawawi dan Rafi'i. Itu metodenya. Nah, kita beli barang kepada seseorang, misalkan kepakaian. Dulu orang itu tinggal di Kota Padang, kemudian kita beli, kita serahkan uang, kita cek barang, kita temukan cacatnya, kita cari penjualnya, ternyata dia pindah ke Bukit Tinggi. Maka cara kita mengembalikan barang bukan pergi ke Bukit Tinggi ngembaliin barang. Kalau pergi ke Bukit Tinggi ngembaliin barang, maka kita juga rugi karena transportasi keluar daerah. Maka kita pergi saja ke hakim Kota Padang, buat di sana laporan. Laporannya seperti apa? Saya telah membeli barang ini dari si fulan yang sekarang sudah ada di Bukit Tinggi dengan harganya 300.000 dan uang 300.000 telah dia terima. Kemudian saya menemukan barang ini cacat dan saya menyatakan saya menggagalkan jual beli tersebut, dan ini dua orang adalah saksi saya dalam transaksi jual beli itu kemarin. Nah, atau kalau nggak ada saksi, maka hakim suruh orang itu bersumpah. Coba kamu bersumpah bahasanya apa yang kamu ceritakan itu benar. Setelah dia bersumpah, maka hakim katakan, saya putuskan barang ini dikembalikan kepada si fulan yang ada di Bukit Tinggi, dan 300.000 adalah hutangnya si fulan yang Bukit Tinggi kepada orang ini yang melapor. Kemana bajunya? Baju diambil oleh hakim, disimpan kepada pihak pengamanan barang yang ada di pengadilan. Kemudian hakim mencari tahu mana kira-kira aset si fulan itu ada di Kota Padang. Kalau ada, hakim akan ambil uang itu, aset itu, dan menjualnya untuk mengganti uang 300.000. Kalau ternyata aset itu nggak ada, yang ada cuma baju itu saja, baju itu dilelang oleh hakim. Ambil uangnya, bayarkan kepada si pembeli tadi.
Kalau uangnya cukup, alhamdulillah. Kalau uangnya berlebih, kembalikan. Kalau uangnya kurang, nanti tinggal menambah kekurangannya saja. Nah, wala yunafi dzalik, dan tidak bertentangan akan demikian penjelasan yang disampaikan oleh Qadhi Husain. Ma zakarahu, oleh sesuatu yang menyebutkan oleh keduanya Imam Nawawi, Imam Rafi'i akannya sesuatu di mana mereka sebutkan bimbabil mabi'i qabla al-qabdi an sahibit tutimah, di dalam bab mabi' sebelum qabad. Dari mana pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi tersebut? Dari pengarang kitab Tutimah. Wa qarrahu, dan mengakui keduanya Imam Nawawi dan Rafi'i akannya pendapat sahib Tutimah. Apa pendapatnya? Anna lil mushtari ba'da al-fasl bil aibi habsul mabi' ila istirja'iz saman min al-ba'i'. Sesungguhnya boleh bagi pembeli setelah mempasah dengan sebab aib, oleh menyimpan mabi' sehingga dia minta kembali thaman, harga dari penjual. Jadi pernyataan di sini pendapat daripada sahib Tutimah yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, artinya disetujui, mabi' disimpan oleh pembeli sampai dia mengambil uangnya dari penjual. Sementara penjelasan Qadhi Husain adalah mabi' diambil oleh qadhi lalu disimpan di tempat orang adil. Dua perkara ini tidak bertolak belakang. Artinya kalau disimpan oleh qadhi ya boleh, kalau dipegang oleh penjual, oleh pembeli juga boleh. Alasannya kenapa? Fa innal qadhiya laisa kal ba'i kama wallahi. Sesungguhnya qadhi tidaklah qadhi itu sama dengan penjual sebagaimana dia zahir. Nah, sesungguhnya qadhi tidaklah dia itu sama dengan penjual sebagaimana dia zahir. Kalau kita ketemu kepada penjualnya, tentu wajib barang diserahkan langsung. Tapi kalau ketemu sama qadhi, boleh kita serahkan barangnya, boleh kita nyimpan. Wa sukutuhuma ala nasbi musakharin, dan diam keduanya Imam Nawawi Rafi'i atas melantik musakharin. Musakharin kayaknya muskhirin. Dan diam keduanya Imam Nawawi dan Rafi'i atas melantik muskhirin, orang yang maksa. Jadi qadhi akan tugaskan muskhir, orang yang maksa untuk mengambil uang dari si baik. Nah, kalau sekarang namanya debt collector, itu muskhir namanya, tukang paksa lagi. Atau bangkai. Bangke. Nah, bangke istilahnya bangke. Bangke lu. Pas itu namanya. Nah, riba bangkai. Bangke liling. Nah, itu tukang tagih itu yang datang ke rumah-rumah, yang kumisnya ditebalkan, itu namanya muskir.
Nah, di dalam aturan Islam juga ada muskir. Jadi Imam Nawawi, Imam Rafi'i enggak menyinggung soal harus dilatih muskir. Cuman Qadhi Husain tadi yang menyatakan demikian. Fi wajhin, ganti artinya, ala zalika fi wajhi muskir, dengan cara melantik, dengan cara atau lewat orang yang memaksa, yang dilantik oleh hakim. Fi wajhi muskir, dalam cara orang yang memaksa yang dilantik oleh hakim. Jadi Imam Nawawi enggak menyebutkan hal tersebut karena sudah tahu. Nah, karena hal itu pasti. Kalau sudah ada keputusan dari hakim, pasti ada tim eksekusi yang dia menegakkan hukum secara tegas. Sudah tahu. Kan nggak mungkin hakim ketuk hukum rajam lalu nggak ada muskirnya. Pasti ada muskir. Nah, kalau hari ini yang itu hukum adalah qadhi, hakim agung, MK, kemudian muskirnya adalah polisi. Nah, itu muskir, tim eksekusi. Bima sahhahu, dengan sesuatu, maklumnya kenapa? Karena sudah diketahui dengan sesuatu yang mentashih keduanya Imam Nawawi dan Rafi'i, akannya sesuatu fi mahallihi, pada tempatnya, muskir, annahu la yalzamul hakima nasbuhu bisima'id da'wa al-ghaib. Sesungguhnya tidak wajib kepada hakim oleh melantik muskir di dalam mendengarkan tuduhan terhadap si ghaib. Kama sakti, sebenarnya akan dibahas nanti. Jadi hukumnya tidak wajib. Kalau sekiranya hakim bisa mengatasi sendiri, si baik itu tidak perlu dipaksa, sadar diri sendiri, hakim tidak wajib melantik tim yang melakukan eksekusi, muskir. Tapi kalau sekiranya tidak bisa terlaksana, hukumnya hanya hukum, sekadar hukum, pelaksananya tidak ada, maka perlu melantik muskir. Titik. Wal asahu annahu yalzamu ishadu ala al-fasqi in amkanahu hatta yanhiyahu ilal bahi'i awil hakimi. Menurut pendapat asah itu, sesungguhnya wajib akannya seseorang oleh mempersaksikan atas fasakh, jika memungkinkan ia mempersaksikan akannya seseorang, sehingga menyampaikan ia seseorang akannya fasakh ke penjual atau ke hakim. Nah, sebelum kita meninggalkan rumah untuk menuju rumah penjual guna menyampaikan saya memfasakh jual beli kemarin, atau sebelum kita datang ke hakim karena penjualnya tidak di tempat, maka kata pendapat asah wajib dia sampaikan ke tetangga-tetangganya, ishad. Nah, wajib dia sampaikan ke tetangga-tetangganya, orang-orang yang ada di sekitar dia, saat dia mengetahui aib tersebut. Kalau dia di masjid dia katakan, oh Masya Allah, kau beli barang rusak saya. Nah, ini coba kamu lihat nih, barang ini rusak, baru tadi saya beli, ternyata ada rusaknya sekarang, ketahuan. Besok saya akan kembalikan barang itu. Itu malam itu selesai sholat isya. Walaupun dia tidak wajib mengembalikan malam itu, tunggu pagi, tapi sebelum sampai ke hakim, ke penjual, dia mesti tahu dulu, mesti kasih tahu dulu ke orang-orang yang ada sekitar dia. Tentu orangnya laki-laki, balik, berakal,
merdeka yang cukup syarat sebagai saksi. Wasanilah, pendapat kedua enggak perlu. Lakin yafsahu inda ahadihima, akan tetapi mempasah ia pembeli di dekat salah satu keduanya, hakimkah atau penjual. Fa'in ajaza ada di matan, maka kembalinya ke matan. Kenapa asal wajib ishad? Fa'in ajaza anil ishad, maka jika tidak mampu ia seseorang dari mempersaksikan, lam yalzamhu talaffuzu bil fasqi fil asahi, niscaya tidak wajib akannya seseorang oleh melafazkan kata-kata fasakh menurut pendapat asal. Dia mengetahui barang itu cacat ketika dia sendirian, atau ketika dia bersama anak-anak, atau ketika dia sedang mengobati pasiennya di rumah sakit jiwa. Sehingga kalau dia ngomong sah jual beli ini, tidak ada saksi yang mendengarkan, maka kata pendapat yang kuat, dia tidak wajib mengomongkannya, mengucapkannya. Wa yu'akhiruhu, maka menunda ia akannya fasah, ila ayat dia bihi idal ba'i, sehingga bahwa mendatangi ia seseorang dengannya barang di dekat si ba'i, si penjual atau hakim. Wasani, pendapat yang kedua, talzamuhu al-mubadarah ila fasli, maafkan, wajib akannya seseorang oleh bersegera kepada mengungkapkan kalimat fasakh semampunya, semungkinnya. Mungkin ketika dia temukan barang itu tidak ada saksi, tapi ketika dia naik mobil, di mobil dia ada orang kiri dan kanan, saat itu dia harus kasih tahu, saya fasakh jual beli ini. Nah, saya kebeli barang cacat, ini saya mau ke sana, ini saya mau fasakh jual beli ini. Itu pendapat kedua. Di saat ada kemampuan, harus ucapkan fasakh. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa istaratu fi raddi tarkul istimali, dan disyaratkan dalam mengembalikan barang cacat akan meninggalkan pemakaian, meninggalkan menggunakan. Walau istakhdamal abda, maka jikalau minta pelayanan ia seseorang ke seorang budak, dia budak yang dibeli yang ternyata cacat, ketika diketahui cacat dia minta pelayanan ke budak tersebut. Kakolihi, seperti perkataan dia, iskini, beri minum olehmu akan aku. Au nawilni sauba, ambilkan olehmu akan aku akan pakaian. Au aulikil bab, atau kunci olehmu akan pintu. Itu syarah. Au atau kepada tarkul istimah. Wa istaratu tarku ala dabbah, dan disyaratkan meninggalkan atas dabbah autaroka, atau kepada istakdamal abda. Autaroka atau punya ke istakdamal abda. Ulang amel falau taroka alal dabbati, maka jikalau meninggalkan ia seseorang di atas hewan tunggangan,
akan pelananya seseorang atau ikafnya seseorang. Ikaf itu artinya barza'ah. Barza'ah lapisan di bawah pelana. Sebuah lapisan di bawah pelana. Batolah hakuhu, niscaya batal haknya seseorang minar raddi, dari mengembalikan barang aib, li isyari dzalik, karena memberitahukan demikian tindakan minta pelayanan ke budak, tindakan meninggalkan pelana dan alasnya di atas punggung kuda dengan ridho bil aib. Tindakan itu menunjukkan ridho dengan aib. Idafatus sarji awil ikafi ila dabbar li mulabasatihi laha, menyandarkan pelana, mengidopakan pelana atau ikaf kepada dabbah itu karena dipakaikannya pelana dan ikaf baginya dabbah. Tadi musannaf di dalam matan mengatakan autaraka ala dabbati sarjaha, jikalau meninggalkan ya seorang di atas kendaraan akan pelananya dabbah atau ikafnya dabbah. Jadi sarja sama ikaf idopahnya ke dabbah, idopah kepada ha yang kembali ke dabbah. Berarti kan gak ada urusan sama orang itu. Yang ditinggalkan di atas kendaraannya adalah pelana kendaraan tersebut, bukan pelana dia. Maksudnya pelana milik dia yang ditinggalkan di atas kendaraan yang baru dibeli. Ternyata kendaraan itu cacat, maka meninggalkan pelana milik dia di atas kendaraan yang cacat itu menunjukkan dia ridho menerima cacat tersebut. Kenapa tidak didofakan sarjuhu? Dia tinggalkan pelana miliknya atau ikaf miliknya. Kata Imam Jalaluddin, itu karena pelana dan ikaf itu lengket dengan dabbah, maka nisbahnya ke dabbah. Itu ban apa? Ban motor. Ban motor. Ban milik. Motor tuh punya hak milik. Ban itu milik pemilik motor. Itu ban saya itu kan gitu. Nah, tapi kenapa bukan ban saya, ban motor? Ya, karena mula basahnya, lengketnya ban itu di motor. Nah, begitu menggunakan bahasanya. Dan hanya kita katakan baju saya, peci saya, celana saya, sendal saya, rumah saya, itu nisbahnya ke pemilik. Karena benda-benda itu bersentuhan langsung dengan pemilik. Tapi nggak ada orang bilang ban saya, jari-jari saya, gigi atau rantai saya. Saya bilang rantai motor. Nah, motornya nggak punya hak milik. Nah, itu hanya menggunakan bahasa supaya tidak dipahami begini. Ketika pelana itu memang milik, ketika pelana itu memang milik penjual, dijual kendaraan yang pelananya, itu nggak masalah, kita biarkan di situ.
karena kita wajib mengembalikan dengan pelana-pelananya. Wa ibaratul raudati ka asliha, redaksi kita raudhah sama dengan asalnya raudhah. Lau kana 'alaiha sarjun aw ikafun, jikalau ada di atasnya dabbah itu pelana atau ikaf, bitarkihi 'alaiha, dengan sebab meninggalkannya seseorang, membiarkannya seseorang atasnya dabbah, batallah haknya seseorang. Itu bahasa daripada kita raudhah. Enggak ada bahasa ikafuha sarjuha. Kenapa membiarkan itu membatalkan rad bil aib? Li'annahu intifa, karena sesungguhnya tindakan itu dianggap mengambil manfaat. Berarti kita telah simpan pekakas kita di atas dabbah. Nah, pengembangan hukumnya adalah ketika kita beli motor ternyata ketemu aib, ketika kita beli mobil ternyata ketemu aib, saat aib itu ketemu, semua barang-barang kita harus diturunkan di mobil. Kunci pas yang kita simpan dalam mobil keluarkan, ban serak yang ada di mobil bukan ke bawah oleh mobil, kita turun. Ternyata plat mobil itu kita ganti dengan plat pribadi, bongkar, kembalikan kepada plat asli. Nah, punya botol di mobil, botol minum, turunkan. Nah, ketika malam ini ketemu aib pada mobil, besok mau dikembalikan, barang kita di mobil kita tidak turunkan, batal untuk kembalikan barang itu besok. Karena kita sudah mengambil manfaat dari mobil itu dengan menyimpan barang-barang kita di sana. Nah, itu pengembangan kasus hari ini. Maka ketika seseorang itu datang mengantari mobil, kita sebagai penjual mobil yang tahu dan hukum, kita buka mobil itu semuanya. Kita buka, ketemu di sana kunci Inggrisnya. Kita katakan, kamu nggak boleh mengembalikan barang mobil ini ke saya, karena kamu sudah nyimpan kunci Inggrismu di mobil saya ketika aib. Ketemu botol minumnya. Nah, ketemu kaset DVD-nya di DVD mobil, nggak dikeluarin. Gagal mengembalikan barang. Kenapa? Sudah dimanfaatin. Karena syarat mengalihkan rad bil aib tarkul istiqmal. Tidak boleh ada sedikit pun pemanfaatan barang di sana. Apa beratnya sih? Pelana di atas punggung kuda. Nah, tapi itu kan intifa. Wa yu'azzaru fi rukubil jumuh, yaksuru sawkuha wa quluha. Diberikan keringanan hukum untuk mengendarai sapi atau kerbau. Jamuh sapi atau kerbau? Hah? Jamus. Oh, jamus. Ini jamuh. Jamuh itu hewan suka menanduk. Hah? Sini jamuh. Jamuh. Jamuh berarti suka nanduk. Faul, jamuh, diberikan keringanan hukum untuk mengendarai hewan yang suka menanduk. Sulit menghalaunya dan sulit menuntunnya. Artinya yu'azzaru fi rukubiha,
diberikan keringanan akan ia pembeli untuk mengendarainya jamuh hina tawajjuhi, ketika berangkatnya si pembeli, liyaruddahu, supaya mengembalikan ia pembeli akannya dabbah. Nah, akannya dabbah. Kalau dia beli kuda, ternyata kudanya ada aib, maka ketika ngembalin kuda itu, kuda itu nggak boleh dinaiki, harus dituntun. Nah, kuda yang satu ini aneh. Kalau kita tuntun, kita ditanduk. Kalau kita halau, kita ditendang. Berjalan di belakangnya nggak mungkin, berjalan di depannya nggak mungkin. Kondisi seperti ini diberikan keringanan hukum untuk mengendarainya. Nah, termasuk mobil. Mana mengembalikan mobil tanpa dikendarai? Barangnya cacat, kita mau kembaliin, barangnya mobil. Apakah harus keluar uang untuk beli apa, nyewa derek Nah. Mendingan kita ridho dengan aib itu, nggak akan korban keluar nyewa derek itu. Nah, ke motor kemana? Sama. Nah, ke sepeda mungkin bisa diangkat dari motor. Tapi kalau motor didorong ke besaran situ, itu uzur. Nah, uzur berarti memakainya dalam rangka mengembalikan, tidak dianggap istimal yang membatalkan raddul ain. Walau raqiba ghairal jamuh, jikalau mengendarai ia seseorang akan yang tidak penanduk, liraddiha, untuk mengembalikannya hewan, batalah hakuhu min, batallah haknya seseorang darinya mengembalikan. Wakilah pendapat kedua tidak batal, karena mengendarai itu lebih cepat untuk mengembalikan. Wa idza saqata radhu bi taksir minhu, apabila gugur mengembalikannya barang cacat. Kenapa gugur mengembalikan? Li taksir minhu, karena kecerobohan darinya seseorang. Fala arsa, maka tidak ada ganti rugi baginya seseorang. Kama la radda, sebagaimana tidak punya hak mengembalikan barang. Itu. Walau hadasa indahu aibun, jikalau terjadi baru, jikalau muncul baru bersamanya seseorang oleh aib yang lain, bi'afatin, dengan sebab afah, musibah, awairiha, atau selainnya musibah, perbuatannya sendiri. Summa ittala ala aibin qadibin, kemudian mengetahui yasra akan aib di atas aib qadim, kemudian mengetahui yasra di atas aib qadim. Saqatar raddu qahra, nisya gugurlah mengembalikan barang secara paksa. Artinya raddul qahriyu, gugurlah rad yang qahri. Rad qahri artinya kita kembalikan barang, setuju nggak setuju orangnya, kita boleh kembalikan barang, itu namanya rad qahri. Kalau dia nggak mau, maka hakim akan kirim muskil.
Nah, ketika aibnya bertambah di tangan kita, ada aib baru yang lain, maka kita tidak boleh mengalihkan secara qahri li'itrorihi bil ba'i, karena memudaratkannya seorang yang penjual. Itu poin pertama. Summa in radiya bihi ay bil mahbi al ba'inu ma'iban. Kemudian jika rela dengannya, artinya mahbi, oleh penjual keadaan barang beraib. Nah, kata baik, enggak apa-apa. Nah, saya yang salah karena barang saya jual sama kamu cacat. Nah, saya rela dengan cacat yang kamu buat. Jadi si baik rela dengan aib yang ada, yang terjadi karena mustari. Nah, kalau begitu kasusnya raddahul mustari bila arsyid anil hadis, mengembalikan akannya barang oleh pembeli tanpa ada ganti rugi untuk aib baru. Al-qana abih, atau merasa cukup ia pembeli dengannya aib. Qana abih, merasa cukup ia pembeli dengannya aib qadim. Fala arsya anil qadim, maka tidak ada au qana bihi, atau merasa cukup ia pembeli dengannya aib tanpa aib, atau merasa cukup ia pembeli dengannya mabi tanpa ada ganti rugi dari aib qadim. Ini solusinya yang kedua. Si pembeli yang rela dengan mabi dalam kondisi aib qadim, atau penjual yang terima aib hadis dari mustari. Kalau seperti itu hukumnya itu jelas sekali, berarti damai. Wa illa yang susah ini kalau tidak. Wa illa jika tidak rela oleh pembeli, jika tidak rela oleh penjual bihi dengannya mabi' ma'iban akadan aib, fal yadummal mustari, maka hendak menambahkan oleh pembeli arsal hadis, ganti rugi aib baru, ilal mabi'i, kepada mabi', wa yaruddu, dan dia boleh mengembalikan barang. Au yagrimal ba'i, au yagrimil ba'i, atau kepada wal yadum, jazam dengan lam amar, atau hendak membayar oleh si ba'i arsal qadim, akan ganti rugi aib qadim, wala yaruddal mustari, dan tidak bisa mengembalikan oleh pembeli, dan tidak mengembalikan oleh pembeli, riayatal lil janibain, karena menjaga bagi dua belah pihak. Saya beli dari Ihsan kuda, harga 75 juta rupiah. Setelah saya pakai, saya bawa berlatih, kuda itu terkilir kakinya, bengkak. Ketika saya obati, ternyata kuku kuda itu berulat. Nah, berarti kuku kuda berulat ini aibnya Ihsan. Kuda terkilir ini aib hadis. Ketika saya kembalikan kuda ke Ihsan, kuku kuda yang antum jual itu berulat. Saya nggak mau beli, saya nggak pandai ngobatinya. Tapi mohon maaf, kudanya terkilir. Nah, kata Ihsan nggak apa-apa, aman. Nah, atau saya terima kuku kuda itu berulang, aman.
Tapi kalau semuanya saling nggak terima, maka ada dua pilihan. Saya kembalikan kuda ke Ihsan, tapi saya harus ganti rugi, kuda terkilir. Atau Ihsan ganti rugi, potong harga karena kuku kudanya berulang. Solusinya dua yang itu. Sudah tuntas itu? Sudah tuntas? Belum, masih banyak kasus. Fa in ittafaqu ala hadima fa dzalika zahir. Kalau sepakat kedua-duanya atas salah satu dua cadangan yang tadi, maka itu jelas. Kata saya sama Ihsan, biarlah saya pakai kuda ini, tapi tolong kembalikan uang saya kira-kira senilai dengan kuda kukunya berulang. Ihsan setuju? Selesai. Atau saya bilang, Ihsan, saya kembalikan kudanya ke antum, biar saya potong uangnya kembali ke saya untuk pengobatan terkilirnya. Selesai. Kalau ada kesepakatan. Tapi kalau nggak ada kesepakatan, wa illa jika tidak, bi'at tolaba ahdu maradda ma'al arsil hadis, meminta oleh salah satu keduanya akar rad berserta arsil hadis, siap membayar ganti rugi aib baru. Nah, siapa minta ini kira-kiranya? Meminta oleh salah satu keduanya kembalikan barang beserta ganti rugi aib baru. Siapa minta? Kedua-duanya. Si penjual bisa meminta, si pembeli bisa meminta. Atau dan yang lain imsak ma'al siqadim, yang lain meminta untuk dipertahankan barang serta membayar aib qadim. Siapapun yang meminta, mau penjual mau pembeli, apabila bertentangan antara imsak, pertahankan barang tapi ganti rugi aib qadim, atau gagalkan jual beli tapi ganti rugi aib hadis, fal asahu ijabatu man talabal imsak. Pendapat yang kuat, dipenuhi permintaan orang yang meminta akan dipertahankan barang ma'arsil qadim, beserta membayar ganti rugi aib qadim. Sawan kana talib mustari, bersama adalah yang meminta itu pembeli atau si ba'i. Kenapa itu yang diperkenankan? Litakbirihi al-aqda, karena melanjutkannya, menetapkannya orang yang meminta imsak akan akad. Jadi melanjutkan akad lebih baik daripada membatalkan akad. Maka siapa saja yang permohonannya akad dilanjutkan, itulah yang dibenarkan oleh pengadilan. Pendapat yang kuat. Wasani, pendapat yang kedua, yujabul mustari mutlak, dikabulkan permohonan pembeli secara mutlak. Pembeli mengembalikan, berarti kembalikan. Kata pembeli lanjutkan, berarti lanjutkan. Apapun permintaan pembeli itu yang dikabulkan dengan alasan tadlisil ba'i alaih, karena telah mengelabui, telah menipu oleh penjual di atasnya pembeli. Wasalis yujabul ba'i mutlak, pendapat yang ketiga, dikabulkan permohonan penjual mutlak. Li'annahu imma gharim, karena sesungguhnya penjual ada kala dia orang yang membayar, yaitu membayar aib qadim, atau mengambil sesuatu lam yarid, au akhizu ma lam yaridin aqdu alaih, atau mengambil sesuatu yang tidak datang akad di atasnya dengan sebalik pembeli. Allahu a'lam. Nah, ada pertanyaan di situ? Nah, silakan. Kemudian barang
ada barang di dalam tuh. Kalau diambil barang itu tetap udah batal dari awal kan? Misalnya barang itu kan dikembalikan, anggap mobil misalnya kan. Dan ternyata kita temukan sebagai penjual ada barang dikembalikan. Itu kalau barang dia ambil setelah itu tetap nggak sah lagi untuk balikin barang kan? Iya, nggak sah. Oh, nggak bisa diperbarui juga, tetap. Nggak usah diperbarui. Harusnya dia kembalikan, dia ambil barangnya seketika dia tahu aib itu. Ketika dia tahu aib, harus dia kosongkan, harus dia keluarkan semua barang-barang di mobil itu. Kalau dia tidak mengeluarkan, berarti dia istiqmal, telah menggunakan. Kalau sudah menggunakan mobil ketika aib itu tahu, berarti dia ridho bila aib. Nggak boleh dikembalikan. Kalau online itu membalik barang kan harus pakai kotak misalnya. Yeah. Kotaknya kita udah hilang, tapi barang rusak. Pakai kotak dianggap mengembang manfaat atau gimana kan? Pakai kotak. Kotak itu kotak barang, kotak masalah. Kotak dari kemasan dari barang kita beli itu. Dari kemasan itu sendiri. Misal kayak HP misalnya. Nah, kemudian barangnya aib. Iya, barangnya Aib qadim, aib hadis. bisa. Bisa dari dipakai barangnya. Baru rusak. Ada rusaknya ya kan? Aib karena kita, aib karena orang itu. Dari barang itu kan. Oh, berarti aib sebelumnya. Bisa pernah beli barang kan kayak tasbih kan. Iya. Tasbih itu kan berfungsi kan. Atau ketika pas dicas nggak mau hidup lagi kan. Karena baru beli 1 atau 2 hari. 1 hari pertama masih kelihatan. Pas hari kedua ketiganya nggak mau dicas, dia mati total gitu kan. Berarti kan aib qadim. Iya, itu aib qadim, kerusakan lama. Kerusakan di tangan penjual yang baru ketahuan ketika kita mencasnya. Itu aib qadim, boleh kita kembalikan. Ini salah satu kotaknya hilang kan. Nah, berarti itu nama aib hadis. Berarti kita yang salah kan. Ya, berarti kita temukan aib qadim setelah kita buat aib hadis. Kotaknya kita buat yang misalnya, atau jadikan alas mobil. Nah, kotaknya sudah rusak, berarti itu aib hadis di tangan kita. Maka kesusian seperti tadi, kita datang ke tokonya, kamu saya kembalikan barang ini, tapi saya bayar harga kotaknya, atau kamu saya ambil barang ini, tapi kamu potong harganya sedikit karena nggak mau dicas. Solusinya harus seperti itu. Oh, berarti nggak bisa dikembalikan utuh berarti ya? Ya. Nah, ketika online itu masalah. Kalau sudah diterima, nggak ada komplain aib. Maka sebelum ketik kata-kata terima, cek semuanya dulu. Dia terlambat nerimanya 2 hari 3 hari, cek. Sudah terima, komplain aja teriak-teriak itu nggak didengar. Khair, insyaallah. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.